Bentar ada Dai MDS Rijalul Ansor ini, Ustadz Dr. Andi Baso Muammar Asad SPD MPD. Kebo jari lele lele mindra kebo tia minjawati maci nona bicara sangin tahu tak lupa mami kasih ngarang minta lasana ale sain cini anjo mata alo na unton ji tasame sasa bangi cini sain bomban rita para manggaluru anta pasangi kalena niat tonjang tu alana naik nau kamaton jita lasakari linoa wasenji kemae batunu no pare anjo bara pare kamani no angga mi kalen durante mako anjo toka nu ambika nu tipu mi sangin tahu tak lupa mami kasih ngarap minta lasana ale sai cini anjo mata alo na unton ji tasame sasa bangi bomban rita para manggaluru anta pasangi kalena niat tonjang tu alana naik nau kamaton jita lasakari linoa nuwa sinji kemae batunu nu pare anjo barang pare kamani nu anggaton mi kalen durante mako anjo tukan nu ambika nu tipu mi Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi.
Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Kabaratna Pro 4. Totombi Toraja, eloknya negeri di atas awan. Lolai Totombi, sebuah tempat wisata yang indah dan menakjubkan, destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Tanah Toraja. Ini menyuguhkan keindahan sekumpulan awan putih di depan mata. Tempat wisata tersebut berada di ketinggian sekitar 1.300 mdpl dan sering disebut-sebut sebagai negeri di atas awan. Totombi Toraja selalu banyak dikunjungi para wisatawan, apalagi jika weekend tiba. Pengunjung dapat melihat indahnya alam dari atas ketinggian. Jika hari mulai sore, areanya akan diselimuti oleh kabut yang membawa hawa menjadi semakin dingin. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia.
Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program acara obrolan komunitas bersama komunitas dari MDS Rejalul Ansor, dan kali ini bersama Ustadz Dr. Andi Baso Muammar Asad SPD MPD yang tentunya akan memberikan tema ya di pagi hari ini, urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak, sehat? Alhamdulillah Iya, sehat. alhamdulillah. Baik Ustadz, urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Jumat berkah ya. Jumat berkah di jam 9. Pertama-tama yang saya hormati para pemirsa Radio Republik Indonesia, Radio RRI Ya. Pro 4 Makassar. Insya Allah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di Jumat yang berkah ini, saya mengangkat tema seputar urgensi. Jadi urgensi pendidikan akhlak serta implementasinya, serta strategi implementasinya pada pendidikan formal. Nah, di sini saya angkat kata urgen, kata urgensi. Kenapa urgen? Kalau kita bahas ini urgen di dalam kamus KBBI, itu artinya mendesak, harus nih, tidak boleh ditunda-tunda. Itu urgen ya.
Karena sudah urgensi. Sudah ini. urgent nih, betul-betul ini kalau ditunda istilahnya ini urgent, ini ada dampak ya yang parah gitu, dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Jadi saya angkat ini kata urgent di depannya ya. Lalu pendidikan akhlak. Nah, pendidikan. Nah, ini kita harus juga pintar-pintar bedakan ya. Mana pendidikan, mana pengajaran. Ya, terkadang kita sebagai guru ya harus tahu ini, membedakan. Kalau pengajaran ya apa, kalau pendidikan apa. Ya, kalau pengajaran itu artinya di mana seorang guru hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didiknya. Ya kan? Ilmu misalnya saya seorang guru, saya mengajarkan ilmu matematika. Saya hanya ajar mahasiswa saya atau siswa saya itu cara berhitung misalnya. Misalnya juga contoh lain, saya seorang guru. Saya mengajarkan anak-anak atau murid saya membaca. Nah, itu mengajar, hanya mentransfer ilmu. Beda dengan pendidikan yang saya angkat ya, tema yang saya angkat pada hari ini ya pendidikan akhlak ya. Pendidikan itu bukan hanya sekadar mentransfer ilmu. Ya, pendidikan itu berasal dari kata didik. Ya, didik. Ya artinya bukan hanya sekadar mentransfer ilmu tapi juga membentuk akhlak peserta didik. Ada kata didik di sini. Jadi bukan hanya sekadar transfer ilmu saja tapi ada pembentukan karakter di sini. Ya. Nah, pastinya pembentukan karakter ini ya meneladani apa yang dicontohkan oleh atau diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya kan? Uswatun hasanah. Suri teladan yang baik yang dicontoh. Nah, jadi kita sebagai guru harus ya, meneladani sifat Rasulullah sebelum kita menerapkan ke ya, peserta didik kita atau murid kita. Nah, menarik ya. Di sini kenapa saya angkat juga perihal pendidikan akhlak? Karena saya terkadang miris melihat generasi sekarang, ya kan? Seperti banyaknya kenakalan remaja. Kita kan tidak jarang mendengar. Banyak. Apalagi sekarang kan maraknya judi online. Ya kan? Banyaknya kasus remaja tertangkap. Kenapa tertangkap? Dia kehabisan uang. Dia mencuri misalnya kan. Sehingga ditangkap polisi. Itu semua apa? Pendidikan formal. SMP. Kalau ditanya di mana sekolah? Misalnya di SMP ini. Ya. Di SMA ini. Jadi kalau begini siapa yang disalahkan? Apakah sepenuhnya kita salahkan guru atau bagaimana? Bukan lagi kan seperti kita sering temukan tawuran. Ini kalau ditanya